Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi allafa bainana wa allafa baina qulubina fa aslahna wa amsayna bi ni'matil iman wa bi ni'matil ikhwana. Alhamdulillah, bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala jamaah salat maghrib dan isya musalla jihad. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik hidayah keberkahan kepada kita dan sama-sama berharap dan berdoa kepada Allah setiap amalan yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan amalan terbaik, dan harapan kita setiap amaliyah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, begitu juga dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita berdoa kepada Allah semoga dimudahkan, diringankan untuk bisa mengerjakannya dengan baik. Maka daripada itu jemaah Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan keberadaan kita di dalam masjid sini di setiap malam Ahad untuk bisa mengupgrade daripada setiap ibadah yang kita lakukan, mengupgrade atau memperbaiki kembali atau menyempurnakan hal-hal yang mungkin yang terkait dengan ibadah yang belum sempurna atau belum ada yang kita ketahui dalam muamalah, dan terlebih lagi muamalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di setiap malam Ahad ini kita bisa mengkaji dalam kitab Sunnah, yang mana ini merupakan kitab untuk bisa menyempurnakan kembali atau mengupgrade kembali nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, di bab kemarin terakhir kita menyampaikan tentang bagaimana terbilang hari Jumat, dan ini bab tentang bagaimana kemuliaan hari Jumat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Bakar Al-Badri radhiyallahu anhu, la taqum sa'ah. Jadi Rasulullah mengatakan wa fihi taqum sa'ah. Pada hari Jumat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan terjadinya atau kepastian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari kiamat itu akan terjadi. Wa ma min malikin muqarrabin wa la zawla sama'in wa al-ardin wa la jibal. Jadi semua malaikat Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan langit, wal ardi, begitu juga dengan hamparan bumi ini, wala riyah, jamak dari rihun, yakni udara angin, wala jibal, begitu juga dengan gunung-gunung, wala bahrin illa kunna yashmikna, begitu juga dengan lautan, bahtera, kecuali pasti mereka itu takut bahwa min yaumil Jum'ah, jangan-jangan ini hari Jumat terakhir, atau ini adalah hari terakhir Jumat yang mereka bisa tempuh. Jadi sekali bermalaikat saja, langit, bumi, lautan, angin, udara, yang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bertasbih sesuai dengan posisi dan memang sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Gunung-gunung mereka itu takut hirau, jangan-jangan ini hari terakhir di Jumat.
Maka ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sebuah catatan kita, ternyata kita sebagai manusia yang terkadang ya tidak takut datang hari Jumat, ya biasa saja. Ya, jadi ternyata Jumat itu merupakan tempat di mana Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kemarin kita sampaikan ternyata lebih mulia kedudukannya daripada dua hari raya, Idul Fitri dengan Idul Adha. Maka di sini juga di hari Jumat ini sebagaimana kemarin kita sudah sampaikan juga, karena ini bertepatan dengan Rabiul Awal, ya tempat terakhir juga kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang disunahkan juga memperbanyak salawat. Maka Jumat ini juga tempatnya ya, memang memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersalawat ini pun dimulai di malam hari Jumat sampai dengan siang hari Jumatnya. Ya. Maka kita sudah masuk Jumat kedua kemarin di Rabiul Awal, masih tersisa ada 2 Jumat lagi. Maka Jumat satu ke Jumat yang lainnya, ya, atau Jumat setelahnya, ya, banyak hadis yang menerangkan. Ya, nanti salah satu kita bahas di pertemuan malam hari ini, itu menghapuskan kesalahan dan dosa. Maka di sini bagian daripada muamalah, bagian daripada kita menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Akthiru min as-salati 'alayya yawmul jum'ati wa lailatul jum'ah." Perbanyaklah membaca selawat kepadaku, kata Rasul, ya, pada hari Jumat dan malam Jumat. Ini beliau sendiri langsung mengatakan seperti itu. Maka kemarin kita menjelaskan dalam surat At-Tahrim, ya, Allah Subhanahu wa taala ini bagian daripada salah satu syurut, ya, sihhatul khutbatul Jum'ah, ya, tatkala berselawat kepada baginda Rasulullah SAW yang berbunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu. Apa bunyinya? Sudah ya? Ingat ya? Bagi khutbah kedua di khutbah Jumat, sallu alaihi taslima. Ya, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi ini bagian daripada keutamaan kedua di hari Jumat. Lalu berikutnya jemaah Allah Subhanahu wa taala disunahkan membaca suratul Kahfi. Ini yang sering bertanya-tanya nih, mau pilih baca Al-Kahfi atau baca Yasin. Yasin mana dalilnya, Al-Kahfi mana dalilnya? Nah, ternyata di dalam fiqh sunnah ini dengan jelas ta'alif kitab ini Pak Masjid Sadiq menuliskan bahwa disunahkan membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat dan siang hari Jumatnya. Dalilnya mana? Salah satunya adalah hadis dari Jalur Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, riwayat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara suratul Kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu nurun ma bainal jum'atain. Luar biasa. Barang siapa orang yang menyempatkan diri atau mendawamkan senantiasa membaca suratul Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan Allah lahu nur, akan diberikan cahaya baginya. Jadi cahayakan diterangi oleh cahaya bainal Jum'atain, di antara dua Jumat. Jadi Jumat kemarin sampai dengan Jumat yang akan datang, tatkala dia sudah biasa mendapatkan suratul Kahfi, maka diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qara'a suratul Kahfi, barang siapa orang yang membaca suratul Kahfi fi yaumil Jum'ah, pada hari Jumat, sata'a lahu nurun min tahti qadamihi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya, atau cahaya akan memancarkan, Allah memberikan pemancaran cahaya kepada dirinya, di bawah kakinya, min qadami, di antara dua kaki, ila anad as-sama'i yudhi'u lahu yawmal qiyamah. Bukan itu saja,
tatkala cahaya itu menyinari di bawah kakinya itu, karena sababnya dia membaca suratul Kahfi di hari Jumatnya itu, ya, maka cahaya ini juga dinaikkan oleh Allah Subhanahu, menjulang sampai anan sama, sampai ke langit. Yudhi'u lahu yaumul qiyamah. Bukan itu saja, akan tetapi cahaya ini juga nanti akan menerangi bagi dirinya tatkala di hari kiamat bagi orang yang membaca suratul Kahfi. Wa ghufira lahu ma bainal jum'atayn. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala dosa salahnya di antara dua Jumat. Jadi pertama diberikan cahaya di antara dua kakinya, lalu cahaya itu dinaikkan ke langit Allah Subhanahu wa taala sampai diterangkan ke atas langit. Lalu berikutnya adalah dia akan diberikan nanti penerangan, ya, dari cahaya, ya, tilawah surat di surat Al-Kahfi ini pada hari kiamat, lalu akan dihapuskan dosa dan salahnya di antara dua Jumat. Hadis riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Mardawi dengan sanad yang tidak termasuk sanad hasan. Maka di sini jemaah yang Subhanahu wa taala menjadi catatan kembali bagi kita. Maka setiap orang berkhutbah Jumat itu kan selalu memesan salah satu syarat daripada khutbah Jumat itu sah, mengajak untuk pertama bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Maka hakikat takwa ini kata Ibnu Katsir, wa man mata 'ala syai'in yub'atsu 'alaihi. Karena ketakwaan itu ciri-cirinya adalah salah satunya tatkala dia meninggal dunia dengan satu keadaan, maka Allah juga akan membangkitkannya nanti dengan sesuai dia cara dia meninggal. Kalau dia meninggal ya dengan kondisi beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, ya, sedang dia bertakarruf kepada Allah, maka nanti dibangkitkan juga dalam kondisi beribadah. Wa na'udzubillah, kalau dia meninggal menghadap Allah dalam kondisi bermaksiat kepada Allah, maka juga akan dibangkitkan dalam kondisi bermaksiat. Maka ini menjadi kata-kata Ibnu Katsir. Begitu juga di dalam kata beliau, ya, di dalam tafsir Al-Azim, Ibnu Katsir juga menuliskan la yattaqil 'abdullah haqqa tuqatih. Tidak seseorang disebut bertakwa haqqa tuqatih dengan kalimat haqqa tuqatih, sebenar-benarnya bertakwa kepada Allah, hatta yukhzanna min lisani, sampai ia bisa menjaga lisan, bahasa mulut, omongannya, ucapannya, ya, untuk tidak menjelek-jelekkan, memuji, mengadu domba saudara. Ya. Kalau dia bisa menjaga itu atau lisannya, maka itu sebenarnya. Maka Rasulullah SAW berhadis Abu Hurairah ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah ditanya. Ini berarti kan ini luar biasa, kita bisa membedakan nanti kalau kemarin kita membahas tentang ada dua golongan orang yang nanti dibagi Allah Subhanahu wa taala, musibah dan maksiyah. Orang yang senantiasa ahli musibah yang diberikan cobaan, yang diberikan macam daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua ahli afiyah, yang dalam hidupnya aman, tentram, harta aman dan seterusnya, masing-masing dihisab. Nah, ternyata Rasulullah SAW pernah ditanya suila Rasulullah SAW an akthari ma yudkhilun nasul jannah. Jadi kata Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasul, ya, siapa orang manusia yang golongannya nanti paling banyak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga? Maka Rasul menjawab, at-taqwa taqwallahi husnul khuluq. Yang pertama adalah orang yang bertakwa kepada Allah, lalu yang kedua yang paling bagus akhlaknya. Lalu selesai itu Rasul tanya lagi, wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar, faqala, ya Rasul, siapa orang golongan nanti manusia yang paling banyak dimasukkan ke dalam neraka Allah? Kata Rasulullah SAW, al-faqru wal haram. Pertama adalah orang yang paling banyak masuk ke dalam neraka itu nanti golongan orang yang senantiasa membuncing tidak menjaga lisannya, mulutnya. Lalu yang kedua tidak menjaga hawa nafsu.
Maka ini bagian dua masing-masing golongan. Yang pertama, paling banyak masuk ke dalam surga takwa dan akhlak yang baik. Lalu alhamdulillah yang paling banyak juga masuk ke dalam neraka kata Rasulullah SAW adalah orang yang tidak bisa menjaga lisannya dan tidak bisa menjaga kemaluannya. Kemaluan ini maksudnya bukan retorika yang dalam fikih itu hanya sekedar dalam konteks adalah al-dzakar wal farj, bukan, akan tetapi dia lebih luas lagi. Bagaimana dia mengontrol nafsunya. Nafsu dia, mohon maaf, dia mampu membeli sesuatu barang tapi tidak ada kemanfaatan bagi keluarga dan orang banyak, tapi dia beli dengan tujuan apa? Dia ingin pamer, dia ingin dikaya orang kaya dan seterusnya. Maka membantir, masih banyak yang bisa dia perbuat. Atau kondisi yang lain lagi, ya, tatkala dia menyelesaikan menginginkan sesuatu atau memberikan sesuatu kepada orang lain, akan tetapi itu tidak ditahan dengan nafsunya, atau hanya dia sekedar memberikan sebuah pembicaraan dan seterusnya, tapi tidak memberikan solusi yang baik, si banyak orang yang bisa dibantu dan seterusnya, maka ini bagian daripada nafsu yang tidak bisa dikontrol. Maka ini jemaah dari Allah Subhanahu wa taala bagian daripada orang yang memang tatkala dia memahami agamanya, maka dia akan bisa semaksimal mungkin, sebagaimana Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'u linnas. Sebaik-baik di antara manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang banyak, bukan menyusahkan orang banyak. Maka Ibnu Umar meriwayatkan hadis tadi yang kita bacakan tentang bagaimana orang yang baca suratul kahfi di hari Jumatnya, kata Rasulullah SAW, dia akan diberikan cahaya pada kepalanya. Lalu makruhnya membaca suratul kahfi dengan suara keras di dalam masjid. Ya, makruh hukumnya. Yang seperti apa? Kata para ulama, hukumnya maksudnya membaca bareng dan seterusnya. Ya, akan tetapi yang menyebabkan mengganggu saudaranya yang sedang beribadah. Ya, kalau ada yang beribadah, ya bukan suratul kahfi saja. Ya, membaca tilawah secara umum hukumnya makruh. Ya. Maka di sini para ulama membaginya. Yang dimakruhkan di sini adalah kalau ada satu orang membaca sama-sama atau dua orang dengan kencang keras, tetapi di jiran masjid, di bagian luar masjid ada yang bicara, ada yang rokok, ada yang makan, ini nggak ada mustami' mendengarkan Quran, maka ini hukumnya makruh. Berbeda ketika dia sepakat, ya, setiap hari Jumat kita bisa khatamkan suratul kahfi, membaca barang-barang yang antara dua itu barang-barang secara jamaah, maka itu bagus. Jadi kalau seseorang membaca besar suaranya, yang lain berbicara, ya, tidak saling mustawi, saling mendengarkan, ya, maka ini dimakruhkan oleh para ulama. Maka di sini tentunya ada bagian-bagian yang disunahkan juga di dalam setiap kita melakukan ibadah di hari Jumat. Salah satunya adalah mandi, ya, berhias, menggosok gigi, ya, memakai wangian. Begitu juga mengkhususkan, ada dalilnya. Pakaian Jumat itu dikhususkan satu yang tidak dipakai untuk sholat yang lima waktu itu. Karena Rasulullah SAW mengkhususkan dalam hadis yang sahih, ya, pakaian Jumat beliau dengan pakaian Idul Fitri. Walaupun bisa dikatakan nanti di masjid, ini orang setiap Jumat pakaiannya itu aja, kan jadi masalah. Ya, asalkan syurutnya adalah at-tahur, dia suci, bersih. Ya, karena kita membahas tentang hukum fikih, tidak setiap yang dikatakan kotor itu najis. Ya, setiap yang kotor itu najis. Misal pakaian kita kotor, ya, pakaian kita kotornya apakah kena debu, dia kena tanah, apakah ada najis di sana menempel? Tidak ada. Sah dipakai untuk sholat? Boleh. Tidak. Yang dibedakan adalah kotor dengan najis. Maka di sini bagian yang perlu kita pahami di dalam kita beribadah. Dan jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam satu kesempatan Ibnu Mas'ud juga memberikan pemaparan tentang makna orang tatkala dia
dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sholat Jumat ini. Banyak di antara saudara-saudara kita kan tatkala hari Jumat layar-layar santai tak sholat Jumat. Ya. Dan bahkan dalam hadis diterangkan, ya nanti ada di kita selesai dari ini, ya, nanti di beberapa berikutnya, yang tentang disunahkannya perempuan, anak, ya, laki-laki untuk sama mandi, ya, memakai wangi-wangian bersih dan seterusnya untuk bisa mendatangi masjid untuk melaksanakan Jumat. Maka tidak terlepas itu juga Ibnu Mas'ud mengomentari tentang surat Al-Imran di ayat yang 102. Apa bunyi yang kira-kira? Surat Al-Imran atas ayat 102. Ya. Yang biasa dibaca khatib. Ya. Ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Nah, Ibnu Mas'ud mengomentari, ya, ayat yang mengatakan haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenarnya takwa itu maknanya apa? Ayyuta'a fala yu'sa. Jadi orang yang benar-benar bertakwa itu, kata Ibnu Mas'ud, adalah orang yang senantiasa dia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala wala yu'sa, dan tidak pernah terbersit di dalam pikirannya apalagi mengerjakan pekerjaan maksiat. Ya, itu maknanya haqqut tuqatih. Nah, tinggal kita nanti pilih-pilihnya kita benar-benar sudah bertakwa. Ya. Maksiat di sini maksudnya bukan hanya sekedar dia masuk ke bar terus minum hamar mabuk segala macam dugem dan sebagainya. Setiap maksiat terhadap dirinya, maksiat terhadap anak, dengan istri, bertengkar dengan karyawan, dengan ini dan seterusnya, terbersit saja itu. Tapi dia senantiasa tiap harinya dari bangun tidur sampai dengan akan tertidur amaliyah ibadah, husnuzan kepada semua saudara, husnuzan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayyuta'a fala yu'sa. Tidak pernah dia selain taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa taat kepada Allah, dan tidak pernah yang namanya terbesit untuk bermaksiat. Lalu yang kedua kata beliau, wa yadhkuru ma la yunsa. Dia senantiasa berzikir mengingat Allah aina di mana pun dia berada. Imma sedang duduk, berdiri, berbaring, dalam kondisi dia sakit, dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi harta yang banyak, selalu senantiasa ingat kepada Allah. Wala yunsa, dan tidak pernah yang namanya terbersit sedikit pun dia lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini menjadi sebuah definisi yang luar biasa. Jadi tatkala seseorang dikatakan dia bertakwa, ya, tadi dia taat kepada Allah, tidak pernah terbersit untuk bermaksiat, lalu berikutnya kata Ibnu Mas'ud senantiasa ingat kepada Allah atas rezeki yang diberikan, atas semua yang difasilitasi Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, anak, istri, kemudahan dan seterusnya. Dan begitu juga dia tidak pernah terbersit di dalam benaknya untuk melupakan Allah, walaupun dalam kondisi sampai titik dia, ya, susah dan sulit. Lalu yang ketiga kata Ibnu Mas'ud, ayyashkura fala yukaffir, fala yakaffar. Ayyashkura, dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hartanya, ya, atas kesehatannya, atas kesempatan uang yang bisa bermajelis, bisa salat berjamaah dan seterusnya, dan tidak pernah tersedikit pun terbersit di dalam benaknya untuk kufur, mengingkari Allah, ya, tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu juga dengan Jumat. Jadi tidak ada satupun orang tatkala dia sudah beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kita harus bisa membedakan kalimat iman dan takwa. Ini dua kalimat dan definisi yang berbeda. Maka Allah senantiasa menyebut ya ayyuhalladzina amanu. Dia beriman tapi belum tentu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia muslim tapi belum tentu dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya banyak orang muslim, dia agamanya Islam,
tapi tidak pernah terbersit atau dia masih layak malas untuk sholat, ya, tidak mau bayar zakat, ya, mampu dia untuk bersedekah dan seterusnya, tapi masih tidak mau dan seterusnya. Mampu dia duduk sebentar saja untuk bisa mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mampu belajar baca Quran, tapi masih tetap tidak mau memberikan kesempatan bagi dirinya untuk. Maka ini bagian daripada pertahanan. Maka patutlah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan atau ditanya, ya, tentang orang yang paling banyak masuk ke dalam surga itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah wa ahsanul khuluq, akhlaknya baik. Ya. Jadi banyak orang yang terjumus dengan amal faraj, dengan mulut, dengan hawa nafsunya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang seperti apa yang disampaikan, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tatkala dia dikatakan sebagai orang yang atau bagian daripada golongan yang bisa sebagai penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Hasan al-Basri mendefinisikan ahsanul khuluq, ya, akhlak yang baik dalam hadis Rasulullah SAW ini. Ahsanul khuluq itu adalah al-karamul badlatu wal ihtimal. Yakni akhlak yang baik maksudnya di sini dia orangnya akramul badlah, yakni tidak pernah marah-marah, orangnya ramah dan dermawan. Ya, ramah dermawan. Wal ihtimal, dan bisa menahan amarah. Ya, jadi akram, ya, dia orang yang ramah. Lalu berikutnya wal badlatu, maknanya adalah dermawan. Lalu berikutnya adalah orang yang ihtimal. Ihtimal itu menahan amarah. Itu kata Imam Hasan al-Basri. Asy-Sya'bi juga menyampaikan mahwal ahsanul khuluq. Beliau mengatakan al-badlatu wal 'atiyah, bersikap dermawan, ya, suka memberi. Ini kata akhlak yang baik. Al-badlatu wal 'atiyah wal ishrul hasan. Beliau juga mengatakan memberi kegembiraan pada orang lain, wa kana al-'ashbi kadzalik, ya, karena memberi kebahagiaan itu, ya, atau memberi kelapangan bagi orang lain itu kebiasaan daripada Imam Asy-Sya'bi. Ya. Maka tidak lepas itu juga seorang ulama yang terkenal di zamannya itu Ibnu Mubarak, ya, menyampaikan tentang ahsanul khuluq itu adalah wa huwal basatul wajhi. Basat al-wajh. Mukanya ini enggak pernah yang namanya manyun setiap hari. Senantiasa memasang mukanya itu senyum terhadap saudara. Imma itu misalnya yang dia tidak senangi, ya, atau terlebih lagi saudaranya memang biasa dia berinteraksi setiap hari, ya, berbuka manis. Wa badlatul ma'rufi, begitu juga kemar melakukan kebaikan di dalam kehidupannya, ya. Wa khuful 'adab, lalu dia menahan diri dari menyakiti orang lain. Nah, ini kata Imam Ibnu Mubarak. Jadi orang yang ahsanul khuluq, maka ini adalah akhlak yang terpuji. Maka Rasulullah SAW adalah orang yang sempurna akhlaknya. Maka salah satu cara kita untuk bisa memperingati Maulidin Nabi, ya, di bulan ini adalah bagaimana cara bisa menjiplak, mencontoh akhlak beliau, ya. Karena beliau senantiasa senyum. Nah, begitu juga tatkala hari Jumat itu sendiri, Rasulullah SAW pernah berkhutbah tatkala itu datang orang terlambat, Rasul sedang khutbah, ditanya, apakah kamu sudah sholat? Belum, sholatlah 2 rakaat. Ya, jadi ternyata sunnahnya, salah satu sunnahnya di dalam Jumat itu, di hari Jumat itu adalah memperbanyak sholat. Maka di mazhab Syafi'i itu dianjurkan, ya, datangnya itu dari apa? Datangnya itu dari ba'da subuh juga sedikit. Perbanyak sholat sampai menjelang khotib masuk ke naik ke atas bagi imam datang. Itu menurut Imam Asy-Syafi'i. Lalu Imam Malik berpendapat dimaksudkan dengan waktu itu adalah
dia beberapa saat menjelang matahari masjid tidak mesti harus datang pada subuh. Tapi di pertengahan siang waktu mulai sudah masuknya waktu, maka dia bisa mulai mengerjakan salat sunnah yang minimal salat tahiyatul masjid. Ya. Maka ini kemarin sempat ada pertanyaan, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid sedangkan khatib sudah naik di mimbar? Rasul mengajarkan minimal, tapi dipercepat. Tapi kalau sudah khatib sudah khatib kedua, ya akan mau selesai, maka lebih baik jangan salat tahiyatul masjid. Ya. Maka di sini bagian daripada yang ada cara menjaga salat Jumat itu sendiri. Maka bagian daripada meriah sendiri, membersihkan diri, bagian daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak baik. Karena seorang muslim itu diajarkan bersih, ya, hatta ya sampai ya wewangian dan kondisi bersih ini pun ya itu bukan hanya saja disyariatkan tatkala salat, tapi tatkala kita berkumpul dengan orang banyak. Ya ala kulli muslimin ghuslu yawm al-jum'ati wa yalbasu min salih yadi wa in kana lahu tayyibun nastanib. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan setiap muslim hendaknya mandi bersih-bersih pada hari Jumat, mengenakan pakaian yang terbaik, dan kalau punya mengenakan pakaian yang terbaik kalau dia punya. Kalau memang tidak punya, ya seadanya tapi bersih dan suci. Ya, hendaklah ia memakai athibul masjid, yakni wangian. Ya, begitu juga Ibnu Salamah mengatakan ma'ala hadikum law syara thawbain yawmil jum'ati siwa thawbi mihnatihi. Maka beliau mengatakan ma'ala hadikum, tidak mengapa jika salah seorang di antara kalian lashtara thawbaini, dia menyediakan dua pakaian yang kita sampaikan tadi, ya, di yaumil jum'ah, khusus pakaian ini untuk hari Jumat saja dia menggunakannya, ya, siwa thawba mihani, maka di samping pakaian-pakaian yang digunakan di waktu sholat atau di waktu dia bekerja. Di pakaian kerjanya, pakaian sholat Jumat khususkan. Ya, ada dua. Maka di sini dipertegas lagi, ya, oleh hadis Rasulullah SAW dari Salman Al-Farisi. Ya, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menyampaikan dalam hadis Rasulullah SAW, la yaghtasilu rajulun yawmal jum'ah. Tidaklah seorang laki-laki itu mandi pada hari Jumat, wa yatatahharu bima istata'a min tuhrin wa yadayihu minad-dulhi. Maka tidak seorang laki-laki itu mandi pada hari Jumat dan bersuci, ya, dengan alat-alat mandi yang dimilikinya. Kemudian dia memakai minyak rambut, ya, jadi minyak rambut biar agak apok rambutnya, biar bersih, bisa dikondisikan. Ya, au yamassu min tibi baiti thumma yaruhu ila al-masjid. Kemudian dia berangkat ke masjid. Fa yufarriqu baina al-laili, ya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan dia pergi ke masjid, ya, tidak memisahkan antara dua orang yang telah duduk lebih awal. Nah, ini yang sering terjadi di tengah masyarakat. Sudah telat datang, ya, yang orang. Jadi permisi loncatin orang. Ya, jadi pertama dia mandi bersih-bersih pakai minyak wangi, minyak rambut kata Rasul. Lalu yang kedua dia tidak nyiapin orang, mengganggu orang yang lagi dengerin khotbah. Dia telah datang meloncatin orang, pundak orang, atau dia geser pakai kaki, ya, paha orang yang lagi duduk ingin bisa yang dan itu nggak dia lakukan. Kemudian dia salat Jumat bersama imam. Kutiba lahu thumma yumsikul imam, ya. Lalu kemudian dia mengajarkan sholat, ya, sampai selesai mendengarkan imam ketika berkhutbah. Illa kata Rasulullah SAW, idza takallama, ya, tatkala khutbah Jumat selesai dia mengerjakan salat bersama imam,
ila ghufira min al-jum'ati ila jum'ah al-ukhra. Maka orang tersebut yang pertama tadi mandi bersih-bersih, ya, memakai wangi-wangian, ya, menyisir rambutnya, memakai minyak rambut, tidak mengganggu saudaranya yang sedang dengan yang khusus mendengarkan khotib. Dia di awal datang dia terlambat, lalu berikutnya mendengarkan khotib dan mengerjakan salat Jumat, kecuali dosa-dosanya pun diampunkan dari Jumat pertama ke Jumat yang kedua. Nah, ini menjadi bagian keutamaan tatkala seseorang, ya, adab dari akhlak daripada seorang muslim. Nah, ini jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, sering orang, ya, ketika dia datang, ya, Jumat, ya, dan berikutnya dia mengiyahi saudaranya dan meloncat dan seterusnya ingin di depan. Kalau memang ingin di depan safnya, maka hendaklah datang lebih awal. Ya, bisa sholat, bisa tilawah, bisa zikir, sholawat dan seterusnya. Ya. Lalu berikutnya kebiasaan juga di tengah masyarakat itu di hari Jumat mencari tempat yang nyaman untuk bersender, ya, dan ya, sampai tertidur atau sampai dia terlelap bahkan. Ya, karena kita bahas tentang bagaimana tidur dulu, ya. Di mazhab Syafi'i kalau sampai dia tidak posisinya berubah, ya, maka tidak batal pokoknya. Tapi kalau sampai berubah terangkat sedikit pantatnya karena dia tertidurnya lelap sampai begitu, maka bagian daripada sudah hilang akalnya, batal daripada wudunya. Tadi banyak yang terasa itu sampai lelap benar-benar dia tertidur, ya, kondisinya ya, terjaga komat sudah tidak dengar, dibangunkan langsung mengerjakan ikut sholat. Maka di sini hati-hati, ya. Apakah itu karena kejahilan dia tidak tahu, ya, terkira dia tidak tahu, atau memang tidak mau tahu, tidak belajar berbagai dalam proses dia kondisikan. Maka Imam Ahmad juga meriwayatkan dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Haqqu ala kulli muslim al-ghuslu wat-thibu was-siwaku yawmal jum'ah." Wajib bagi muslim itu untuk mandi. Tuh, sampai ini hadisnya. Ya, dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, wajib hukumnya, ya, haqqun ala kulli muslim, wajib atas setiap diri muslim al-ghusl, untuk dia mandi sebelum Jumat. Wajib begitu juga memakai wangian, wasiwak, bersiwak, gosok gigi, bersih gigi, yaumul jum'ah, setiap datang hari Jumat. Ya ma'syarul muslimin, hai kaum muslimin, kata Rasul, ya hadza yaumul jum'ah, hadza yaumun ja'alahu Allahu lakum 'idan. Ini hari, kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kalian sebagai hari Id, hari raya. Ya, faghtasilu 'alaikum bis-siwak, maka hendaklah kalian untuk mandi dan gosok gigi, bersiwak. Ya, sampai seperti itu. Ya, Rasulullah SAW memberikan makanan tentang bagaimana pentingnya tatkala kita membersihkan diri dan bersiwak di dalam sebelum melaksanakan salat Jumat. Maka di sini bagian daripada adat, bagian daripada akhlak. Maka al-ahsanul khuluqi la taqtaba wa la tahta. Begitu juga dalam konteksnya ahsanul khuluqi tahtamila ma yakunu minan nas. Ya, jadi senantiasa berakhlak baik, ya. Begitu juga tatkala adabnya dia datang ke masjid, ya, menahan dirinya untuk tidak meloncati saudaranya, bagian dari akhlak, ya, atau mengganggu saudaranya yang sedang beribadah, bagian daripada dia berakhlak yang baik. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, ya, pentingnya kembali lagi, ya, tentang kita sejenak, ya, ikut, ya, di setiap majelis untuk bisa, ya, sama-sama, ya, memperdalam kembali, memperbaiki kembali kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam bermuamalah, khususnya dalam bidang ibadah yang berkaitan tentang ibadah keseharian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan atas setiap langkah kita untuk memperbaiki ibadah ini, dan tentunya sama-sama berharap kepada Allah Subhanahu wa taala,
ya. Setiap ibadah ini kembali lagi sebagaimana pernah kita sampaikan, apapun bentuknya itu ya, baik ibadah begitu juga dengan urusan dunia, tanpa ada peranan dari Allah Subhanahu wa taala ya, kita memohon sebagaimana doa yang kita sampaikan di pekan kemarin, ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya, maka kita memohon kepada Allah, ya hayyun ya qayyum, ya Allah yang maha hidup maha kuat, aslih li sya'ni, perbaikilah keadaan diriku ya, wa la takilni ila nafsi tarfata ain, jangan sekali-kali meninggalkanku walau dalam keadaan misalnya sakit, kekurangan dan segala macam, sekedip mata pun, atau dengan sekedip mata saja. Baik, ada pertanyaan? Ya, baik. Yang wajib mandi dan segala hal itu mutlak bagaimana kalau orang yang hari itu bekerja agak sulit pekerjaan semua lewat terbatas. Baik, kita yang bertanya. Baik, tentang kalimat hakun ala muslim. Nah, di sini juga kembali lagi di dalam kita bermuamalah, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah SAW dalam hadis yang sebelumnya pernah kita sampaikan. Jadi Islam dan Rasulullah SAW banyak hadis diriwayatkan tentang bagaimana tidak memberatkan umatnya. Nah, kewajiban ini kalau ditanya apakah mutlak, maka dia berlaku bagi orang yang memang tidak mendapatkan kesulitan. Ya, jadi lengang waktu ya ada kesempatan dia memang kondisinya bisa makan segera. Maka orang yang seperti kantoran, perjalanan, ya, nyopir dan seterusnya, maka ini tidak sampai memberatkan. Nah, karena konteksnya dan juga hadis yang menerangkan bahwa hukumnya sunnah muakkadah, hukumnya sunnah yang dianjurkan, tidak sampai benar wajib mutlaknya. Itu untuk tapi kalau konteksnya adalah lebih ihsan dan lebih baik, ya, seperti wangian, gosok gigi dan seterusnya, sebagaimana yang pernah kita bahas, ya, itu lebih kepada muamalah. Jangan sampai mengganggu saudaranya, udah baunya keringat, udah nggak mandi, ya nggak pakai wangi-wangian, keringat, ya baunya habis makan kayak petir sama jengkol gitu. Sebelum salah jemaah juga saya bisa mengganggu saudara yang lain. Insyaallah. Baik, ada yang lain? Aman? Baik, insyaallah nanti bisa kita lanjutkan sedikit. Ya, Allah Subhanahu wa taala kemudahan kita tetap bersama-sama dalam majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib dan isya, salat jihad, Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita dan sama-sama berdoa kepada Allah setiap amal kita menjadi amal yang sia-sia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadis berikutnya yang perlu kita bahas di kesempatan pada malam hari ini, tentang bagaimana Rasulullah SAW tadi mengajarkan tentang adab, ya, sebagaimana hadisnya orang yang diampunkan dosanya di antara Jum'atain, yakni tidak mengganggu atau melangkahi pundak kepada saudaranya atau merenggangkan saf di antara kedua saudaranya yang sedang duduk ingin bersaf ke depan. Tapi suatu ketika pernah Rasulullah SAW tatkala hendak akan melaksanakan salat asar, Rasulullah SAW bergegas meloncat, ya, meloncatin saf pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, ya, di Masjidil Nabawi. Ya, acara itu kalau kita melihat posisi daripada ya Masjid Nabawi dengan rumah beliau berdampingan dengan mihrab, maka beliau masuk ke dalam kamarnya, ya, masuk ke dalam kamar salah satu istrinya, masuk beliau kembali dan mengimami salat. Selesai salat asar, para sahabat celingak-celinguk saling melihat terheran melihat Rasul. Bertanyalah kepada Rasulullah, ya Rasul, apa gerangan yang terjadi sehingga engkau sampai tergesa-gesa tadi? Ya, meloncat sab satu, kedua,
diundang di antara para sahabat berjamaah. Kata Rasulullah, ini luar biasa ya. Kata beliau, aku teringat sebelum sholat tadi masuk ke dalam rumahku, salah satu orang istrinya, itu aku punya emas murni. Ya, emas murni. Aku takut emas murni ini mengganggu pikiran tatkala sholat. Maka aku suruh untuk bagi-bagikan. Jadi dibagi-bagiin emas. Jadi punya emas murni sedikit. Ternyata takut beliau itu mengganjal ya kekhusyuan sholatnya, nanti kepikiran tentang emas itu jangan-jangan hilang, jangan diambil, atau jangan-jangan ini dan itu. Maka beliau bergegas langsung sebelum sholat masuk ke kamar, suruh istrinya untuk dibagi-bagikan. Luar biasa. Kira-kira kita sholat ya, bawa bebannya banyak, ya bebannya banyak, kita mikirin utang, mikirin ini, mikirin makan, pokoknya macam-macam lah, gitu ya. Jadi musuhnya untuk sholat mereka. Ternyata beliau satu meloncatin sapi itu sebabnya itu ada penyebabnya, ada dari syariatnya. Maka di sini jamaah ya kembali lagi ya, mengingatkan tentang bagaimana ya dalam bermuamalah kita ini ya tentunya memang kembali ya setiap amalan ibadah dan semuanya yang terkait dengan horizontalnya, vertikalnya kita kepada Allah dan horizontalnya kepada sesama muslim ya, maka inilah hubungannya juga dengan akhlak. Maka Allah sudah ditunaikan, jangan lupa juga dengan hak sesama makhluk ya. Maka di sini Rasulullah SAW diutus sebagai orang yang ya menyempurnakan akhlak supaya bisa mengkondisikan daripada akhlak ini ya untuk bisa kita sama-sama yang memberikan yang terbaik di dalam ibadah kita. Maka tadi juga kita membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Pertanyaan terakhir, bagaimana dengan nanti apakah dia mutlak dan seterusnya. Kembali lagi di dalam kitab beribadah beragam Islam ini ya tidak ada hal yang memberatkan ya, kecuali ada dalil-dalil yang memang memungkinkan ya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasul yang menyampaikan itu bisa dilaksanakan tanpa harus ada rukhsah atau keringanan. Ya sama halnya dengan kondisi tadi ya, baju kotor ternyata tidak najis ya, bagian daripada untuk bisa kita gunakan untuk beribadah atau melaksanakan ibadah yang syurutnya adalah ya terbebas daripada najis. Maka ini tentunya sama-sama bisa kita mendapatkan kajian ini ya sejenak ya, memang harus sama-sama membahasnya di dalam fikih ya, baik itu dalam konteks kita dalam kajian resmi ataupun dalam konteks kita membaca dan seterusnya. Nah, kembali lagi mengingatkan sebagaimana kemarin saya sampaikan ya, jadi semua yang kita ambil baik dari YouTube, membaca dan seterusnya ya tidak serta-merta harus di-share dan seterusnya. Takutnya nanti itu ada hal yang subhan, ada sesuatu yang tidak baik ya, linknya saja baru dia tahu, belum dibaca tapi guru-guru sudah di-share ya, ternyata isinya beda antara link yang di-share dengan judul yang memang tertulis tidak sesuai. Nah, jadi ini kembali lagi mengingatkan ya, kepada jemaah. Lalu berikutnya di dalam bahasan ini, hal ini yang terakhir dalam salat Jumat ya, masih ada beberapa nanti siapa saja termasuk yang boleh meninggalkan daripada salat Jumat yang tidak boleh dalam syar'i dia tidak melaksanakan salat Jumat itu sendiri. Maka salah satu yang menjadi dalil tadi kita sampaikan tentang salat ya, boleh seseorang itu dia salat 2 rakaat walaupun kondisi daripada khatib itu sudah menyimpang. Hadis dari Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Idza jaa ahadukum yawmal jum'ati wal imamu yakhutub falyarka' raka'ataini wal yatajawwaz fiha."
apabila salah seorang di antara kalian yahdurum yaumul Jumat pada hari Jumat wal imam yakhutub, imam itu sedang khutib menyampaikan khutbah Jumat, falyarka' raka'atain, tidak mengapa dia melakukan salat 2 rakaat, salat tahiyatul masjid. Wal yatajawaz, akan tetapi ada syaratnya, yatazawwaj fihima, hendaknya mempercepat salat yang 2 rakaat itu, jangan diperlambat, jadi dipercepat supaya dia bisa mendapatkan apa khatib menyampaikan khutbahnya. Dan juga lainnya menyebutkan idza jaa ahadukum yaumul jum'ati wa qad kharaja al-imam falyusalli raka'atain, apabila seorang di antara kalian datang pada hari Jumat dan imam telah datang untuk memulai khutib, ya imam sudah naik mimbar mau khutib, maka adalah dia salat 2 rakaat boleh. Ya, dan imam di Bukhari dan Muslim menyampaikan. Lalu kondisinya bagaimana kalau dengan ngantuk tidur? Jangan diam satu tempat. Ya, ijtihadnya adalah harus berpindah dari tempat yang tadi. Sama tatkala adab yang diajarkan Rasulullah SAW, tatkala mimpi buruk, gimana sunnahnya? Meludah 3 kali dan ganti posisi duduk. Tapi meludahnya seperti tadi yang ditanyakan Pak Afif, ya, apakah harus mandi mutlak meludahnya langsung meludah itu? Bukan, isyarat gitu. Masa batal istri mentang-mentang marah sama istri, kesempatan meludahnya istrinya 3 kali gitu kan, meludahnya berat bagi dia. Ya bangun istrinya, apa yang meludahin tadi mimpi buruk, kata Ustaz pengajian kalau mimpi buruk katanya meludah tempat yang tadinya tempat hadap tidurnya 3 kali, benar-benar ludah kesempatan untuk balas dendam misalnya habis. Ya enggak seperti itu isyarat saja dan ganti posisi di tidur. Ya. Maka di sini juga sama, tatkala kita ngantuk mendengarkan khatib dan berat, maka ganti atau berpindah tempat. Ya, idza ta'asa ahadukum, apabila salah seorang dari kalian mengantuk tatkala mendengar khatib di dalam rumah di masjid, di dalam masjid nih, bukan saja di hari Jumat, kalau dia terhawal, maka hendaknya ia berpindah tempat min majlisihi, dari tempat duduknya, dzalika ila ghairihi, ke tempat yang lain. Ya, karena salah satu ya cara untuk bisa tidak mengikuti apa yang diinginkan syaitan mengganggu kita dalam beribadah. Maka ini hal yang tentu sama-sama cara atau untuk bisa kita melakukan ibadah selanjutnya. Nah, sama dengan pertanyaan yang ringan sama dengan tadi. Ya, tatkala kita ditanya, misalnya, ya dengan ringan pertanyaan, kan selama ini kita santai ya, kalau masak indomie kurang mantap ya, kalau enggak pakai telur biasanya ya enggak? Ya kalau enggak, ya, kalau pakai indomie doang, kalau punya telur kan enak, ceplok telurnya, kalau enggak telurnya setengah matang, baru masukin indominya, baru bumbunya, gitu ya. Tapi pernah nggak kita bertanya apa ya? Pernah kita membahas nggak hukumnya kulit telur itu najis atau enggak? Karena tatkala dia keluar dari dari lubang keluarnya telur itu di air betina itu selalu bersama dengan cairan. Sedangkan itu kan lubang dia membawa kotoran. Maka di sini inilah para ulama ada yang mengatakan najis. Makanya tatkala bapak harus stop. Ya, katanya si orang penjual telur, kalau telur yang baru dipanen, ya itu dicuci, nggak ada yang dicuci kan? Ya, kalau dicuci malahan katanya rusak. Ya langsung. Nah berarti kan di sana ada bekas cairan dari tempat kotoran, sama kan? Kotoran ayam itu keluar dari sana, telurnya juga keluar dari sana. Dan bersamaan biasanya ada pelumas cairan yang keluar untuk ayam itu bisa mengeluarkan sebutir telur. Karena maksudnya dengan telur itu tidak sebanding, maka ada pelumasnya. Nah, cairan itu adalah najis. Bagaimana hukum kulit telur itu? Tatkala kita masak mie, tatkala kita bikin nasi goreng, pecahin kan keikutan pasti. Nggak mungkin nggak pecah telurnya, kulitnya kesentuh dengan tangan atau dengan putihnya itu masuk ke dalam makanan kita. Gimana hukumnya? Pernah nggak ngebahas itu? Kalau nggak gitu nggak bisa kita, kalau nggak cuma
Ya. Maka Rasulullah SAW ini berhati-hati ya. Salah satu asbab doa itu tidak dikabulkan, salah satunya adalah masuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah, termasuk yang najis, termasuk yang tidak halal didapatkan dan seterusnya. Nah di sini juga sama. Nah di sini ada perbedaan pendapat ya para ulama tentang hal ini. Ya perbedaan pendapat para ulama ini tentang bagaimana sucikah dia. Nah, kalau di jumhur ulama yang mengatakan kemarin pernah kita bahas tentang makanan halal dan haram, ya pembahasannya itu binatang yang haram itu yang berkuku dan bertaring, itu haram yang tadi dimakan pemangsa dan seterusnya. Sedangkan yang tidak berkuku dan bertaring itu halal. Maka dasar dari sana setiap yang halal bisa dimakan, maka termasuk dari konteksnya tadi. Kira dia mengeluarkan misalnya telur dan seterusnya, maka itu tidak termasuk dalam najis. Ya, ayam halal tak dimakan? Halal, bisa haram. Bisa haram. Yang pertama ngomong yang enggak benar atau ayamnya mati dulu baru dipotong. Ya banyak itu. Ya, alhamdulillah ya. Jadi konteksnya, iya, banyak itu Pak. Ya, kalau Bapak hati-hati konteksnya begitu. Ya, setelah saya juga ngomong ayam baru saya tahu. Biasanya nanti di menjelang Ramadan itu banyak ya, stok di kandang ayam-ayam yang main besar ribuan ayam itu biasanya banyak ayam mati. Dan saya ketemu salah satu pedagang nggak jauh dari kita. Saya tanya penunggunya, ya ayam mati berkarbon dari mana? Itu nggak tahu tuh kata harga apa? Dia beli 1.000 satu ayam kampung Pak. Bisa jual 50.000, 35, 1,5 kilo, 1 ekor dijual 30, mau berebut orang. Mana dapat ayam kampung 1,5 kilo? Ya harganya 30.000, seharga ayam negeri, gitu ya. Jadi dia potong sama, katanya alasannya sih buat makan. Ternyata pedagang juga, dia ngambil ayam itu, nah dibawa juga ke karung-karung ya mati. Gak jauh dari kita yang jualan. Mungkin bapak mungkin pernah juga walau biasa ya. Nah, beli ayam mungkin di sana gitu ya. Ya, jadi ini yang harus hati-hati. Ya, jadi konteksnya memang dalam kita membahas fikih, kita bermuamalah, yang kembali lagi ya, dalam beribadah itu ya, bagaimana ibadah kita diterima dan contohnya khusyuknya. Ya tadi ya terkala ya, kita mengkonsumsi hal yang halalan dan thayyiban. Begitu juga dia dinilai. Nah, perihal tentang kulit cangkang daripada telur ini pun juga ibu-ibu harus tahu ini. Imam An-Nawawi mengatakan karena kita sebagian besar malam Syafi'i di sini, wa yajibu ghuslu qa'idal badri idza waqa'a 'ala mawdi'i thari. Apakah wajib mencuci bagian luar telur jika jatuh ke tempat yang suci? Jadi wajib enggak kita cuci itu cangkangnya? Dalam masalah ini ada dua pendapat kata Imam An-Nawawi. Ya seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Baghawi dan pengarang kitab Al-Bayan serta ulama sebagai umum mengatakan ya mereka berbeda pendapat berdasarkan perbedaan apakah nutfatul fajr kita bilang tadi hanusnya kita jelaskan tadi cairan daripada yang keluar dari parumas yang mengeluarkan telur itu ya dihukumi suci atau najis. Nah ini tempat perbedaan apakah dihukumi suci atau najis. Ya, sebagian para ulama mengatakan setiap hewan yang bisa dimakan kotorannya tidak najis. Kotorannya tidak najis. Jadi seperti sapi, kambing, ayam, ya tatkala dia daging yang bisa dimakan maka tidak najis. Tapi setiap hewan yang mempunyai taring, kuku dan haram hukumnya dimakan maka kotorannya najis. Pernah ingat hadis yang pernah kita bahas tatkala Rasulullah tatkala tayamum? Masih ingat nggak? Tahu ingat ya? Tatkala sahabat bila berita ya Rasulullah tidak menemukan air dari tentang tayamum disuruh jadi batu 3. Ya ternyata ketemunya itu 2 batu, yang satunya apa? Tai kucing, mana ada daripada pasir tai kucing? Ya kotoran gara-gara batu. Ya, itu dipakai untuk bersuci. Tatkala itu untuk tatkala tidak ada air, kencing, dioles atau disapu dengan sebenarnya 3
Nah ternyata ada batu ketemunya batu karena onta. Ya. Nah jadi ada hal seperti itu juga. Nah ada hadis juga yang mengatakan kencingnya onta bisa menjadi obat. Ada ikhtilaf juga. Nanti ada yang mengatakan itu. Kalau umroh kan, kalau pergi ke peternakan onta antara bainal laban dengan susu onta dengan kencing onta, konon kata saya untuk bisa mengobati penyakit asma, jantung dan yang lain gitu kan. Ya tinggal kalau keyakinan saja. Tapi tatkala dia jijik atau dia akan muntah maka jatuhnya gitu ya. Jadi tinggal memastikan. Allah besar. Ada yang bertanya lain? Itu karena ada hubungan dengan makanan manusia binatang tersebut. Gimana? Karena ada hubungannya dengan makanan yang dikonsumsi binatang. Kalau kita kan pasti makanannya juga ya macam makanan rumput gitu kan. Makanya kotorannya nggak menjadi najis. Oh ya, hubungan dengan makanan binatang yang ini. Ya, salah satunya iya. Itu salah satu ijtihad para ulama. Kenapa hewan yang diharamkan untuk konsumsi atau hukumnya dia najis kotoran? Ya tadi dia juga memakan tatkala dia bertaring, berarti paling tidak dia memakan daging bangkai dan yang lain, gitu ya, bangkai dengan yang lain. Ya, sama halnya dengan babi bertaring kan? Bertaring kan? Yakin pernah lihat babi? Ya kalau hutan itu dagingnya kalau pertanyaan banyak, ya itu bisa singa itu kira-kira makhluknya takut juga. Tapi kalau yang peliharaan nggak sampai seperti tadi yang banyak, ya panjang, tapi ya. Tapi tetap dia khusus dalilnya disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW tentang babi dan dengan anjing. Nah sedangkan secara umum Rasulullah SAW menyebutkan semua binatang yang bercakap dan bertaring. Berarti udah klasifikasinya tuh, ya burung kan, ya binatang darat kan, ya dan seterusnya yang bertaring maka hukumnya haram untuk dimakan. Nah berbeda dengan jika para ulama begitu juga dengan kotorannya. Dan kalau dia membawa kotoran maka hukumnya juga sama dia najis. Jadi dia najis. Baik, ada yang lain? Aman? Baik, kalau aman, ya kita cukupkan. Insyaallah di pekan depan mungkin kita sudah menjaga sedikit tahun ini. Saya juga malam hari ini jam 8 di Bogor juga ada acara. Baik, kita cukupkan dengan sama-sama membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara ya arhamar rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila nafsina طرفة عين ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل تلاوتنا من تلاوة القرآن. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا يا ذا الجلال والإكرام. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا بعدها تفرقا معصوما يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة